Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Februari 2025 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 27 sampai dengan 38. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, demikian juga hendaknya berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah jasamu kalau engkau mengatakan bahwa engkau telah mengasihi orang? Karena orang jahat pun berbuat demikian juga. Mereka juga tahu mengasihi keluarganya, mengasihi teman-temannya, mengasihi orang-orang yang menguntungkan mereka. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi lebih dari orang jahat, yaitu mengasihi orang yang berbuat buruk kepada kita, mengasihi orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita,
yang bahkan mungkin masih bersikap buruk terhadap kita, walaupun kita sudah mengasihinya atau berbuat baik kepadanya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan melihat jasa kita. Memang tanpa kita berbuat jasa pun Tuhan mengasihi kita. Tuhan merawat hidup kita. Tetapi Tuhan akan lebih senang lagi kalau melihat kita juga berbuat jasa. Tidak hanya sekedar menerima dari Tuhan, tetapi tahu memberi juga. Seperti Tuhan memberi, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Tidak gampang ya menjadi seorang Kristiani yang sejati, karena tidak cukup kita hanya dengan mengatakan saya sudah menerima baptisan, saya sudah menerima macam-macam sakramen, saya bahkan juga sudah berdoa setiap hari, dan saya tidak pernah meragukan Tuhan. Itu sudah baik. Seperti kata Yesus kepada orang muda yang mempunyai banyak harta itu. Tetapi kalau mau menjadi sempurna, kata Yesus, juallah milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin yang tidak bisa membalasmu, yang bahkan tidak bisa memberikan manfaat duniawi secara instan kepadamu. Kita manusia biasa ini kan selalu merasa kalau saya berbuat sesuatu, saya perlu ada balasan yang instan. Minimal orang bilang terima kasih lah, atau tersenyum kepada saya, atau menunjukkan sikap yang begitu bersyukur. Kan begitu. Wajar-wajar saja sih. Tetapi kalau itu tidak ada bagaimana? Apakah saya masih berbuat? Karena kalau kita berbuat baik, itu karena kita mempunyai sifat Tuhan di dalam diri kita. Artinya Tuhan yang membuat kita berbuat baik. Meskipun kita yang mengambil keputusan, saya mau buat atau tidak. Tapi kebaikan itu datang dari Tuhan. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Harusnya mirip dengan Tuhan. Meskipun kita sadar, sulit sekali untuk mirip dengan Tuhan. Mari kita bersyukur kita masih diberi kesempatan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya kita masih diberi kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu lewat begitu saja. Iman yang kita peroleh ini adalah iman yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Seperti kita membeli suatu barang yang mahal. Kalau kita jarang menggunakannya atau tidak menggunakannya secara maksimal, maka barang itu tetap mahal. Tetapi kalau kita sering menggunakannya dan sungguh-sungguh menggunakannya dengan maksimal, barang itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita, maka barang itu tidak lagi mahal karena sudah terpakaikan dengan baik. Tapi kalau hanya disimpan saja, maka barang itu akan sangat mahal. Bahkan jika kita pamer-pamerkan barang itu kepada orang saja, barang itu sudah berguna. Apalagi menggunakannya dengan baik. Dalam akhir bacaan tadi dikatakan bahwa jika engkau memberi, engkau akan diberi. Jika engkau tidak menghakimi, engkau tidak dihakimi juga. Ini seperti ada transaksi bahwa kita berbuat dulu baru mendapat. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Karena sebelum kita bisa apa-apa, bahkan sekarang kalaupun kita tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan tetap berbuat sesuatu yang baik kepada kita. Tuhan tetap memberkati kita dengan segala kebaikan. Tapi akan lebih berguna lagi kalau kita berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memang tidak pilih kasih, tapi Tuhan juga tahu mengasihi orang yang lebih mengasihinya, yang bahkan mau menyangkal diri, yang bahkan mau membuang jauh segala gengsi, kesombongan, ego, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya pikir Tuhan akan lebih mengasihi itu.
Dan sosok yang paling dikasihi Tuhan, manusia yang paling dikasihi Tuhan, tentu saja Yesus dan Bunda Maria, yang sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana mereka memberikan seluruh hidup mereka untuk Tuhan. Kita memang tidak sempurna, tetapi mungkin bagi kita untuk menjadi semakin sempurna. Semoga Tuhan membantu kita dan kita mampu mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Februari 2025. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.